Shalom sahabat jalan yang lurus, salam sejahtera buat kita semua dari manapun sahabat berada. Saya berharap dan selalu berdoa kiranya kita semua tetap dalam perlindungan Tuhan, kita dalam keadaan baik, sehat, dan pastinya kita terus mendapatkan damai dan sukacita yang berasal daripada Tuhan Yesus Kristus. Dan di kesempatan kali ini kita akan kembali bersama-sama akan melihat suatu kesaksian yang sangat luar biasa dari seorang mantan kiai yang dimana dia akan bersaksi bagaimana pengalaman hidupnya yang pada akhirnya mengapa dia sampai memutuskan untuk percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi. Dan pastinya ini bukan suatu proses yang begitu mudah, tetapi berbagai macam lika-liku kehidupan yang dia jalani, yang dia lewati dan dia lalui, sehingga pada akhirnya sampai di satu titik ketika dia membaca satu surah di dalam Al-Quran, pada saat itu juga dia menyadari dan dia mengambil keputusan bahwa hanya Yesuslah jalan yang benar, jalan yang hidup, jalan yang membawa kepada kehidupan yang kekal. Oke sahabat semua, mari kita saksikan kesaksian dari seorang kiai tersebut dan kita berdoa supaya melalui kesaksian ini kita semua boleh diberkati. Selamat menyaksikan, Tuhan Yesus memberkati. Ya, jangan dulu. Kita mau mendengarkan yang di YouTube, tolong ya dukung channel Sholat ABM 2. Ingat, Pak Bomom orangnya open-open. Kalau kalian mau dukung Kiai Murtad, silakan Pak Bomom langsung kalian bantu. Pak Kiai Murtad ini kan masih sekolah, dengan sangat rahasia dia masih sekolah, ya dia sekolah ahli. Nanti kalian sebentar dengar kesaksiannya, oke? Dan Pak Bomom tolong ya, tanya Pak Kiai Murtad, ada yang kasih berkat langsung Pak Bomom telepon Pak Kiai Murtad dan buktinya itu langsung Pak Bomom kiri ke Kiai. Pak Kiai betul kan Pak Kiai, betul? Pak Bomom nggak pernah itu kan? Sahih. Jadi bentuk pengiriman dari Anda, Pak Bomom screenshot, Pak Bomom kirim ke beliau. Jadi Anda berikan sebanyak itu, Pak Bomom berikan. Pak Bomom tidak mau. Karena apa? Pak Bomom takut ilmu Pak Bomom diambil nanti sama Tuhan. Tidak mau. Oke? Ya. Yes. Teman-teman, tolong dukung Kiai Murtad, semua para apologet di TikTok maupun di YouTube. Tolong, ini adalah KKR yang sangat luar biasa. Contoh malam hari ini, di KKR itu ada puji-pujian, pemberitaan firman Tuhan, ada kesaksian. Oke? Di mana kita mari bersatu dalam doa sebelum kita mulai. Amin. Haleluya. Engkaulah Elohim Abraham, Ishak dan Yakub. Elohim yang kami kenal di dalam Tuhan kami, anakmu Yesus Kristus. Bapa, di malam hari ini kami sungguh berbahagia, yang mana kami kedatangan anakmu yang engkau pakai, engkau pilih sesuai dalam firman-Mu dalam Yohanes 15 ayat 16. Bukan kamu yang memilih, aku yang memilih. Hari ini Tuhan kami akan mendengarkan kesaksian anakmu yang terkasih, anak terkasih Daniel, yang mana engkau sudah tabiskan dia Tuhan. Kami percaya Tuhan, ini semua sesuai dengan rencanamu, rancangan damai sejahtera buat kami semua Tuhan. Yang mana engkau melihat kami anak-anakmu menangis Tuhan, kami gak mampu Tuhan. Meskipun engkau berkata dalam Matius 5 ayat yang ke-10 hingga ke-12, berbahagialah karena namaku kamu dihina, kamu dicela. Untuk itu Tuhan, engkau mengirim, engkau memakai anak ini Tuhan, dia lebih dahsyat dan lebih dahsyat. Engkau memakainya Tuhan untuk membantu kami dalam pelayananmu Tuhan, untuk sesuai dalam firman-Mu. Beritakanlah Injil, baptis dan ajarlah. Kami percaya Tuhan, bukan karena keberuntungan, tapi ini semua karena rencana-Mu Tuhan, sehingga kami semua anak-anak Tuhan semakin diperkuat. Saat ini Tuhan dia datang, engkau mengirimnya dia Tuhan, engkau mempertemukan kami, bukan karena kebetulan, tapi engkau punya rencana yang sangat baik. Sehingga saat ini Tuhan kami semua diperkuat iman kami. Kami semakin belajar, kami semakin diberkati, kami semakin rajin membaca firman Tuhan, kami semakin mencintai-Mu Tuhan, karena mujizat-Mu nyata. Engkau membawa anak yang sangat jauh, dia dalam lumpur kekelaman, sehingga engkau membuktikan Tuhan bahwa mujizat-Mu ada. Allah Abraham, Ishak dan Yakub adalah Allah yang hidup. Kami percaya Tuhan, saat ini Tuhan orang yang sangat tidak mungkin, tapi kami yakin Tuhan saat ini Tuhan dia hadir. Engkau menunjukkan Tuhan bahwa engkau Allah yang hadir, engkau Allah yang hidup. Saat ini Tuhan kami akan mendengarkan kesaksian dari anak terkasih yang Engkau pilih. Tuhan kami sadar Tuhan ada satu oknum yang tidak suka, mereka tidak suka mendengarkan kesaksian itu. Untuk itu Tuhan kami tengking dalam nama Yesus, dalam nama Yesus berkuasa, dalam berkuasa kegelapan roh jahat, roh intimidasi keluar dalam nama Yesus. Tuhan Yesus berkati channel ini, baik itu di YouTube, baik pun di TikTok. Tuhan kuatkan Tuhan, biarlah segala sesuatu yang mereka ingin rencanakan jahat Tuhan, semua dapat berjalan dengan lancar. Diberkati Tuhan, semua kesaksian dapat berjalan sesuai rencana-Mu Tuhan. Terima kasih banyak Bapak. Kami akan bersama-sama diskusi dan kami akan mendengarkan sebagian firman kebenaran-Mu. Sesuai dalam Kisah Rasul 2 ayat 38. Bertobatlah
dan berikanlah dirimu dibaptis dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kami percaya Tuhan saat ini, setelah kesaksian ini Tuhan, hamba-Mu bernubuat dalam nama Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Mata yang tertutup Engkau celikan, hati yang terselubung Engkau angkat dalam nama Yesus. Mujizat terjadi, banyak jiwa akan mengaku Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mereka akan mengenal Engkau, Tuhan yang benar, Tuhan yang hidup dalam nama Yesus, Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Terima kasih banyak Bapak, inilah doa kami. Terima kasih banyak Tuhan. Kami siap bersaksi dan kami siap mendengarkan. Dalam nama Yesus, haleluya. Mari percaya katakan amin. Haleluya. Ya, teman-teman, Pak Bomo memberitahu, Pak Bomo punya channel kan ada 05, 02, 03. Jadi kalau tiba-tiba siaran TikTok ini hilang, 05 ada yang ban sengaja dari TikTok. Tolong kita lari di 02 ya, Pak Bom 02. Setelah 02, kalau ada apa-apa lagi 03. Oke? Siap ya? Tidak usah khawatir, Pak Bobo punya TikTok banyak. Kalau 05, 02, 03 tidak ada lagi namanya 04. Oke, lengkap ya? Tidak mungkin toh? Haleluya. Tolong di subscribe ya, Pak Bom 05 ini 0, langsung lari ke 02. Ingat urutannya 05, 02, 03, baru terakhir 04. Oke. Anakku terkasih Daniel, sudah siap yang Tuhan pakai sangat dahsyat? Siap. Oke, silakan. Pujilah nama Tuhan. Silakan. Woi, penonton sangat luar biasa malam hari ini. Tolong dukung ya, silakan. Lanjut. Shalom, damai sejahtera untuk teman-teman semua para pemirsa yang sudah hadir baik di channel YouTube maupun yang lagi di TikTok sekarang. Sebelumnya saya minta izin untuk membuktikan keimanan saya. Izinkan saya untuk membaca atau melafalkan atau menghafalkan sebuah pengakuan suci yang sering kita lafalkan sama-sama ketika kita di gereja, yaitu pengakuan iman rasuli. Baik, dalam nama Yesus, haleluya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana, ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudara sekalian, banyak yang mengira bahwa saya ini adalah orang Kristen dari lahir. Sorry Pak Kemur, suaranya kayak katanya kurang kenceng di YouTube. Kurang kencang ya? Iya, kurang kencang. Iya, ntar dulu saya benerin. Kencang, sudah kencang. Mungkin di Babe kah? Di saya kencang kok. Di saya kencang. Ya kalau sudah silakan lanjut. Di saya kencang Babe, di saya kencang. Baik. Banyak yang kira bahwa saya ini adalah orang yang sudah Kristen dari kecil, yang mempelajari Islamologi lalu menyesatkan orang. Enggak, saya Muslim dulunya. Dulu. Bukan sekarang, dulu. Saya santri. Sebagai bukti bahwa saya dulunya seorang Muslim, saya akan membacakan sebuah hadis rukun Islam dan rukun iman yang mana orang Muslim pun tidak hafal. Banyak yang nggak hafal, maaf. Suatu ketika Jibril datang menghadap kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, akhbirni anil Islam." Ajarkan kepadaku apa itu Islam. Maka Nabi mengatakan, "Al-Islamu an tashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, iqamis shalah wa ita'iz zakah, shaumur ramadhana, hajjal baiti man istata'a ilaihi sabila." Ini hadis tentang rukun Islam. Adapun rukun iman, antu'minuna billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'minuna bil qadari khairihi wa syarrihi. Ini bukti bahwa saya bukan Muslim abal-abal dulunya, teman-teman. Dan saya perkenalkan, nama baptis saya Daniel. Ini nama saya. Saya lahir di Makassar 10 September tahun 1998. Saya asli orang Makassar. Jadi saya itu, teman-teman, saya dididik dari keluarga yang sangat kental keislamannya. Kakek saya seorang guru ngaji, seorang imam besar di salah satu masjid yang tidak perlu saya sebutkan di Makassar. Karena kalau orang tahu masjid itu, orang bakal tahu siapa kakek saya. Ya, jadi maaf Pak Bom, nggak bisa saya bongkar semua identitas di sini. Ya, nggak boleh. Penting-penting saja. Ya, yang penting-penting saja. Jadi teman-teman sekalian, saya itu untuk sekedar mengetahui bahwa di tahun 2007 saya udah nggak punya orang tua. Saya diambil anak angkat sama salah seorang kiai, atau kalau di Makassar itu disebutnya Guruta atau Andri Guruta di Makassar itu.
diambil sebagai seorang anak, dan saya disekolahkan di salah satu pesantren yang dinaungi oleh beliau, baik itu di Sanawiyah sampai ke Aliyah. Kemudian setahun itu mengabdi, jadi 7 tahun saya di pondok. Kalau nggak percaya teman-teman bisa tes saya ilmu nahwu, ya, ilmu sorof boleh, ilmu mantik juga boleh. Mau disuruh menghafalkan Nadhum Alfiyah Ibnu Malik boleh, atau kitab-kitab standar akidahnya orang Islam yang di pondok-pondok itu, kitab Aqidatul Awam boleh, itu bisa. Nah, kenapa saya murtad? Dulu waktu di pondok itu teman-teman sekalian, kami itu cuma diajari ajaran-ajaran yang standar, ya, pelajaran-pelajaran yang standar. Contoh misalkan dasar-dasar bahasa Arab, usul fikih. Ya, kita juga belajar di sana yang namanya ulumul Quran, ulumul hadis. Kita belajar yang kayak gitu. Ya, kita belajar ilmu mantik, nahwu, saraf. Kita pelajari yang kayak gitu. Cuman yang menjadi masalah kemudian adalah ketika di sebuah perpustakaan kita atau kami dilarang membaca kitab-kitab tertentu. Ya, contohnya misalkan kitab Qurratul Uyun, Fathul Izar, atau ada lagi kitab pertumpahan darah kaum muslimin setelah wafatnya Nabi, misalkan itu dibahas kayak di kitab Tarikh Madinatid Dimashqi, Syiar A'lam An-Nubala yang ditulis oleh Adz-Dzahabi, atau kitab Ma'rifatis Sahabah. Kami belajar dulu yang kayak gitu. Cuman ya itulah, ada beberapa halaman yang kita dilarang untuk membaca, dan katanya nanti baru kalian baca ketika kalian sudah melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi. Walhasil sempat saya dapat beasiswa untuk melanjutkan kuliah di Kairo, Al-Azhar, Universitas Al-Azhar, Kairo, Mesir. Cuman ada beberapa persyaratan yang tidak bisa saya penuhi secara administratif karena ada konflik keluarga pada saat itu, yang nggak jadi berangkat, dan saya melanjutkan pendidikan saya di salah satu kota yang pastinya bukan di Makassar, salah satu perguruan tinggi Islam. Saya Fakultas Usuluddin, jurusan ilmu hadis. Sampai sekarang saya masih kuliah dan sekarang sudah semester akhir. Ya, saya nggak perlu sebutkan di mana kotanya dan apa kampusnya. Yang pasti saya sekarang Fakultas Usuluddin, saya lagi skripsi sekarang. Gitu teman-teman ya. Oke, next, saya lanjut. Awal mula kecurigaan saya itu tentang mau membaca beberapa kitab yang dulunya saya nggak boleh baca. Ya, misalkan ada juga kitab yang boleh kita baca, tapi pada bab tertentu nggak boleh kita baca. Contoh misalkan kitab Sahih Muslim atau kitab Sahih Al-Bukhari. Kami diajarkan di pondok, tapi pada bab tertentu kami tidak boleh membaca atau tidak boleh diajarkan itu. Ada juga kitab syarah teman-teman. Misalkan syarahnya Sahih Al-Bukhari itu yang paling terkenal atau yang paling mutabar atau yang paling otoritatif, ada namanya kitab Fathul Bari Bisyarhi Sahih Al-Bukhari. Nah, saya sering mempelajari itu. Akhirnya saya masuk karena kan namanya di kampus ini kan kita mahasiswa ini bebas ya keluar masuk perpustakaan. Terputus. Pak Kiai, suaranya Pak Kiai putus. Tes. Pak Kiai, suaranya. Pak Kiai, ya, oke. Oke, sudah. Sip. Cek. Coba. Cek tes. Shalom. Oke, sip. Oke, baik. Siap. Oke. Nah, begitu teman-teman. Jadi karena namanya kita di kampus ini, namanya mahasiswa itu bebas keluar masuk perpustakaan. Kita baca apa yang kita mau baca. Karena fakultas saya adalah Fakultas Usuluddin dan saya bergelut di bidang ilmu hadis. Saya membaca tentunya kitab-kitab hadis, dan ada banyak. Jadi kitab-kitab hadis yang saya baca itu kitab yang gundul, bukan yang gondrong. Bukan kitab terjemahan teman-teman. Jadi saya nggak bisa ditipu kalau pakai terjemahan. Dan memang saya anti membaca terjemahan. Karena kalau kita berbicara terjemahan, kita banyak ditipu. Termasuk orang-orang Depak juga nggak becus dalam menerjemahkan Al-Quran. Makanya saya anti betul itu kalau bicara terjemahan. Jadi saya buka kitab-kitab aslinya, dan ternyata ada banyak riwayat yang saya temukan yang mengindikasikan bahwa, tapi saya belum mengklaim ya, saya bilang waktu itu jangan-jangan apa yang saya yakini ini tidak benar. Ya, saya memulai sebuah riset pada saat itu, tentunya berdasarkan disiplin ilmu yang saya pelajari. Misalkan ketika saya meneliti sanad hadis itu, ada yang namanya ilmu jarah wa ta'dil. Ya, ternyata jarah wa ta'dil juga itu punya banyak kelemahan, ilmu jarah wa ta'dil itu. Karena kualitas perawi hadis
itu bisa ditetapkan sebagai perawi yang sikoh atau tidak sikoh, yang adil atau tidak adil, kadang-kadang bukan dinilai secara objektif, tapi berdasarkan tendensi. Kadang beda mazhab dikit, langsung oh ini tidak sikoh ini perawinya, ini nggak bisa dipercaya, ini batil. Kadang-kadang kayak gitu teman-teman. Disitulah saya kembangkan penelitian saya. Akhirnya saya keluar dari beberapa metodologi yang selama ini saya anggap sebagai sebuah doktrin seperti ilmu jarh wa ta'dil. Saya menggunakan metodologi penelitian barat untuk melacak sejarah. Ada yang namanya historiografi. Nah, jadi semua disiplin ilmu ini saya gabungkan metodologi penelitiannya Timur Tengah dengan metodologi penelitian Barat, bahkan metode-metode yang sering digunakan oleh kesarjanaan Muslim Barat itu juga saya gunakan, dan walhasil semua itu mengantarkan saya untuk menjadi seorang yang murtad secara sukarela. Saya murtad secara merdeka, enggak merdeka sih, karena saya juga ada tekanan kalau ketahuan, karena sekarang kan masih sembunyi saya. Orang belum tahu kalau saya murtad. Saya kasih contoh misalkan ada riwayat tentang misalkan ada ayat yang berbunyi kayak gini. Di dalam Al-Quran dikatakan bahwa inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami menurunkan Al-Quran, kami pula yang menjaga. Tapi fakta yang tertulis di dalam kitab-kitab hadis bahwa Al-Quran ternyata tidak terjaga. Ada ayat yang diturunkan menyusui pria dewasa 10 kali, lalu didiskon atau dinasah, dibatalkan hukum itu menjadi 5 kali, dan ketika wafatnya Nabi itu masih dibaca dan hari ini tidak terbaca. Artinya klaim bahwa Al-Quran itu dijaga tidak bisa kita memvalidasi secara akademis, secara ilmiah. Apalagi kalau kita menggunakan kajian bedah pustaka, itu nggak bisa terkonfirmasi teman-teman, karena nggak sesuai fakta. Itu satu. Terus belum lagi riwayat-riwayat tentang ini kebetulan yang saya teliti adalah riwayat-riwayat dari ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena Ahlus Sunnah wal Jamaah ini adalah mazhab yang terbesar dan yang paling otoritatif di seluruh dunia. Dan saya juga adalah seorang Ahlus Sunnah waktu itu. Otomatis yang saya teliti adalah kitab-kitab Ahlus Sunnah, karena itulah yang paling terkenal. Di riwayat-riwayat Ahlus Sunnah wal Jamaah banyak menggambarkan akhlak Nabi yang, maaf ya, saya nggak bilang bahwa akhlak Nabi ini buruk, tapi kitab-kitab itu menggambarkan akhlak Nabi buruk. Buruk banget. Disuruh nikah sampai 4 kali, ternyata dalam riwayat itu istrinya 11 orang. Ya Pak Kiai, ya. Jangan sampai ke Pak Kiai, Shalom. Ya, cek. Kesaksian yang lain saja, jangan sampai ke situ ya. Pak Kiai, batas-batas sedikit ya. Betul nggak ya, Pak? Ilmiah Pak Bombong, ilmiah. Ya, saya bisa ini nanti. Ya, yang ilmiah aja. Ya, nggak apa-apa ya. Oke, Babe tolong kontrol ya, Babe ya. Jangan sampai lepas Babe ya. Oke, makasih Babe. Iya, artinya lanjut, apa yang saya baik. Artinya begini teman-teman, apa yang saya ucapkan, karena ini kita berbicara kesaksian, artinya kita harus jujur. Amin. Tanpa ada satupun yang saya tutup-tutupi berdasarkan pengalaman saya. Ya. Saya nggak bisa seperti teman-teman lain yang bersaksi atas dasar mimpi. Amin. Saya nggak bisa, maaf teman-teman ya. Kesaksian saya harus ilmiah karena itu yang saya alami, akademis, berdasarkan riset. Bukan, jadi saya perlu beritahu juga Pak Bambang di sini. Jadi ini kesaksian, apa yang keluar, apa yang dia rasakan, baik, apa yang dia alami, apa yang dia lihat. Oke, Babe. Jadi siap. Bukan menistakan atau bukan menghujat, tapi apa yang dikatakan kebenarannya. Kecuali kalau dia berbicara yang lain, berbicara bohong atau berdusta, itu pasti. Silakan. Ya, baik. Lanjut, Daniel, mantap. Baik, jadi bagi teman-teman ya, lanjut. Untuk seluruh kaum muslimin dan muslimat, mukmin wal mukminat yang mendengarkan kesaksian saya, sebelumnya saya minta maaf, saya tidak menista di sini. Saya nggak menista, tapi saya berbicara secara ilmiah berdasarkan penelitian saya. Saya meneliti. Saya murtad karena saya meneliti, bukan karena mimpi. Mimpi didatangi Bunda Maria lah, Tuhan Yesus lah, no. Meskipun pernah itu terjadi, tapi saya nggak bisa kayak gitu. Saya harus menguji. Oke, saya kembali. Tadi yang saya sebutkan itu hanyalah contoh. Contoh misalkan dalam surat An-Nisa dikatakan fankihu ma tawbalakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba' wa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan sadaqallahul azim. Saya melihat bahwa ada beberapa riwayat yang menunjukkan istri Nabi itu bukan 2, bukan 3, bukan 4, tapi 11. Dan ini tercatat di dalam kitab standar Kutubus Sittah yang paling muktabar, yaitu kitab Sahih Al-Bukhari yang ditulis oleh Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Ini nggak logik. Sedangkan kita diperintahkan untuk ati Allah, taat kepada Allah. Tapi yang dijadikan sebagai uswatun hasanah wal qudwah ternyata tidak taat kepada Tuhannya. Jadi pada saat itu, ingat bukan sekarang, pada saat itu saya berpikir agama macam apa ini? Agama macam apa ini? Itu satu.
kitab sucinya tidak terjaga, bisa hilang dimakan kambing dan tidak ada sekarang. Contoh misalkan di dalam Sahih Sunan Ibnu Majah telah turun ayat tentang menyusui pria dewasa 10 kali, ayat tentang rajam lalu hilang dimakan kambing. Apa-apaan ini? Sebagai seorang akademisi, sebagai seorang intelektual, sebagai seseorang yang mempertuhankan akal, mempertuhankan ilmu pengetahuan pada saat itu, bukan sekarang, pada saat itu saya mentuhankan ilmu pengetahuan. Itu nggak akan bisa saya terima. Akhirnya saya mulailah penelitian, saya mulai meriset, saya kumpulkan kitab-kitab, kalau dikenal dalam kaum muslimin itu disebutnya kutubus sittah. Saya kumpulkan semua itu, semua sumber, baik sumber primer maupun sumber sekunder, semua saya kumpulkan lalu saya riset di situ. Akhirnya sampailah pada suatu keputusan bahwa saya harus memilih untuk tidak meyakini agama manapun. Selama 1 tahun, saya menjadi seorang ateis. Di dalam keateisan saya tidak berhenti. Saya tetap melanjutkan penelitian saya, riset saya. Akhirnya suatu ketika teman-teman, kejadian itu saya mulai menjadi ateis itu di semester 2. Ya, semester 3 dan semester, ya, jadi masuk semester 3 sampai semester 4 udah jadi ateis di situ. Jadi saya murtad di situ, tapi belum menganut agama apapun. Belum, masih jauh. Panjang perjalanan saya di situ, teman-teman. Ya. Akhirnya saya didatangi oleh orang yang dekat banget sama saya, bukan pacar ya, karena laki-laki. Dekat banget sama saya. Dia suruh saya untuk kembali meriset agar kembali kepada Al-Qur'an. Ya, kembali kepada Al-Qur'an. Baik, saya kembali meriset Al-Qur'an. Setelah saya meriset pada saat itu, saya ketemu dengan beberapa ayat. Ya. Jadi misalkan di dalam Al-Qur'an surat Ali Imran. Ya. Surat Ali Imran ini ayatnya 45, teman-teman. Pernah saya sampai kepada ayat itu karena saya meneliti Al-Qur'an ini bukan setengah-setengah ini, dari ayat per ayat, dari surat per surat. Itu saya teliti dengan 12 disiplin ilmu pengetahuan. Lengkap dengan metodologi tafsirnya. Ketika saya sampai kepada surat Ali Imran ayat 45 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qalatil malaikatu ya Maryam innallaha yubashshiruki bikalimatin minhu ismuhul Masihu Isa bin Maryam. Perhatikan, ismuhul Masihu Isa bin Maryam wajihan fid dunya wal akhirati wa minal muqarrabin. Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 45 halaman sebelah kanan baris ketiga dari bawah. Ayat itu dimulai dari bagian ujungnya. Ingatlah ketika para malaikat mengabarkan, ya. Malaikat berkatakan, mengabarkan kepada Maria, Bunda Maria atau Maryam, ya Maryam, wahai Maryam, innallaha, sesungguhnya Allah, yubashshiruki, memberikan kabar kepadamu, bikalimatin minhu, dengan firman-Nya. Ya. Ini pakai domir huwa, hu di sini khitabnya kembali kepada firman yang berbunyi kalimatin. Siapa nama firman ini? Ismuhu namanya, ya. Hu-nya di sini kembali kepada firman. Ismuhul Masih Isa bin Maryam. Dia bernama Al-Masih bin Maryam. Wajihan fid dunya wal akhirati wa minal muqarrabin. Dia terdepan di dunia dan di akhirat. Dalam kata lain, wajihan 'indallah. Saya berpikir bahwa sang Rasul akhiruz zaman yang bergelar Khatamun Nabiyyin, Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin, Muhammadinil Mustafa, Nabi akhir zaman pun tidak bergelar, enggak disebutkan wajihan fid dunya wal akhirah. Saya di situ mulai mempertajam penelitian saya. Saya mau cari di mana ujung pencarian saya dari ayat ini. Itu saya kejar betul itu. Sampai sampai pada suatu ketika saya sampai kepada Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 44. Ini beruntun ini. Ya, ini dalam kondisi saya ateis. Saya berdoa, Tuhan, kalau memang kau ada, tunjukkan siapa kamu. Tapi tunjukkan jangan dalam keadaan halu. Saya nggak mau kau nongol dalam mimpi. Saya mau kau nongol secara Amin. Amin, amin. Saya bilang gitu sama Tuhan. Tuhan, kalau memang kamu ada, tunjukkan siapa kau. Tapi jangan muncul dalam mimpi. Karena kalau kau muncul dalam mimpi, saya tuduh kau sebagai setan. Meskipun kau mengaku sebagai Allah, kau mengaku sebagai Muhammad, kau mengaku sebagai Tuhan Yesus, sebagai Buddha, sebagai Bunda Maria, kau datang sebagai Siddhartha Gautama, akan saya teriaki kau setan kalau kau datang dalam mimpi. Jangan kau datang dalam mimpi. Kau muncul dalam wujud interpretasi tafsir, muncullah dalam wujud interpretasi penelitian, muncullah secara ilmiah. Itu doa saya kepada Tuhan.
Akhirnya saya sampai kepada Al-Quran, surat Al-Ma'idah ayat 44. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu at-taurata fiha hudan wa nur. Yahkumu biha an-nabiyyuna alladhina aslamu lilladhina hadu war-rabbaniyuna wal-ahbar bima istahfizu min kitabillah wa kanu alayhi syuhada fala takhshawun nasa wakhshawni wala tashtaru bi ayati thamanan qalila wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Sungguh kami yang menurunkan perjanjian lama, yaitu Taurat. Taurat di sini yang ditulis. Ya, tapi Taurat itu kan perjanjian lama. Jadi saya menginterpretasikan sebagai perjanjian lama. Inna anzalnahu Taurah, Taurah bermakna perjanjian lama. Ya. Itu. Fiha, kepadanya hudaw wa nur, terdapat petunjuk dan cahaya. Yahkumu bihan nabiyyuna alladhina aslamu lilladhina hadu war-rabbaniyuna wal ahbar. Ya, yang dengan kitab itu para nabi pada saat itu di masa perjanjian lama berserah diri kepada Allah, memberi putusan atas perkara orang Yahudi. Demikian juga para rabi Yahudi dan para pendeta mereka. Perhatikan, kenapa para rabi dan para pendeta? Bimastahfizu min kitabillah wa kanu alaihi syuhada. Karena mereka para rabi, karena mereka para pendeta, ingat bukan ustadz, bukan kiai. Para rabi, para pendeta diperintahkan untuk menjaga kitab Allah, dan dengan kitab-kitab itu para pendeta akan bersaksi. Catat ayatnya. Ini sebagai pelajaran juga buat teman-teman. Ya, mereka diperintahkan untuk memelihara kitab-kitab Allah dan mereka menjadi saksi terhadapnya. Karena itu jangan takut kepada manusia, takutlah kepadaku. Jangan kamu jual ayat-ayatku dengan harga murah. Oleh karena itu teman-teman sekalian, di kalimat terakhirnya berbunyi wa man lam yahkum, barang siapa yang tidak berhukum, ya, wa man lam yahkum bima anzalallah, dengan apa yang diturunkan Allah. Dalam konteks ayat ini adalah perjanjian lama. Faulaika humul kafirun. Kalian kalau nggak beriman kepada perjanjian lama, kalian kafir. Itu. Perhatikan itu teman-teman. Ya. Lalu saya sampai kepada ayat selanjutnya teman-teman, yaitu di ayat 46 surat Al-Maidah. Perhatikan baik-baik. وَقَفَّيْنَا عَلَى آثَارِهِمْ بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ. Oke. Jadi dan kami teruskan jejak mereka dengan mengutus Al-Masih putra Maryam untuk membenarkan kitab sebelumnya, yaitu perjanjian lama Taurat, dan kami menurunkan kepadanya perjanjian baru, yaitu Injil. Di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya, dan membenarkan perjanjian lama atau kitab sebelumnya, yaitu Taurat, dan sebagai petunjuk serta pengajaran untuk orang-orang yang bertakwa. Di sini saya mikir saya teman-teman, apalagi kalau kita sambung di ayat 47-nya, wal yahkum ahlul Injil bima anzalallahu fihi wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul fasikun. Dan hendaklah pengikut Injil memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah di dalamnya. Barang siapa yang tidak memutuskan perkara menurut Injil atau apa yang diturunkan Allah dalam konteks ayat ini adalah Injil, maka mereka itulah orang-orang fasik. Di sini saya mulai melanjutkan penelitian saya. Akhirnya, karena itu nggak mungkin, panjang banget. Belum ulumul Qur'annya, belum ulumul hadisnya, belum ijma' dan kiasnya para ulama. Ya, nggak mungkin saya paparkan di sini. Saya persingkat, walhasil saya dibaptis dengan nama baptis saya Daniel. Haleluya, haleluya. Dan saya tidak akan menyebutkan di mana saya dibaptis dan siapa yang membaptis saya. Nggak usah, jangan. Lanjut. Ya. Cukup teman-teman tahu saya Daniel. Ya. Amin. Akhirnya ketika saya dibaptis, saya menyembunyikan keimanan saya di tengah komunitas karena saya tinggal di asrama. Saya punya beasiswa pada saat itu. Akhirnya ada satu kondisi di dalam ilmu psikologi agama itu, di mana ketika seseorang baru menemukan suatu entitas yang dianggap bahwa itu adalah sebuah kebenaran mutlak, kadang-kadang jiwanya itu nggak tenang. Dan saya membuat sebuah tulisan, diterbitkan di dalam jurnal kampus, dan ketika tulisan saya terbit, diputus beasiswa saya sampai hari ini. Sampai hari ini beasiswa saya diputus.
tanpa mereka mengetahui kalau saya murtad, tapi mereka curiga bahwa saya sudah murtad. Saya tinggal di sebuah asrama tahfiz, dan saya nggak mau sebutkan itu di mana. Dan saya tidak mau tempat tinggal saya pun diputus. Ya namanya juga kita kuliah sendiri ya, nggak dibantu sama orang tua karena namanya orang tua nggak ada. Jadi saya nggak mau tempat tinggal gratis saya hilang. Cukuplah beasiswa saya yang hilang. Dan yang terjadi sama saya sampai hari ini, kalau saya mau pergi gereja, saya alasan untuk pergi jogging, pakai celana training, saya singgah di gereja di mana yang saya bisa singgah. Itu yang terjadi sama saya sekarang. Amin. Haleluya. Amin. 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 Itu yang terjadi. Dan kadang saya jujur, saya bukan Kristen yang baik, karena nggak setiap hari Minggu saya pergi ke gereja. Saya ke gereja kalau sanggup, kalau nggak sanggup ya sudah saya tidur karena sesuatu dan lain hal, karena kondisi yang tidak memungkinkan untuk saya bertemu Tuhan di dalam bait Allah, di dalam rumahnya, di dalam gereja. Amin. Seperti itu mungkin. Itu kesaksian singkat saya. Yang pasti saya murtad secara ilmiah, bukan karena halu, bukan lewat mimpi, bukan, no. Dan bukan karena perkawinan atau jatuh cinta kepada perempuan, no. Terlalu murah keimanan kalau kita pindah keyakinan gara-gara lawan jenis. Terlalu murah keimanan kita ketika keimanan kita tukar dengan kemaluan perempuan atau kemaluan laki-laki. Nah, murah. Murah teman-teman. Kalian kalau ada yang mau mualaflah secara ilmiah. Dan kalian yang mau murtad secara ilmiah, jangan karena selangkangan. Ya, karena banyak Pak Bom. Ini realitas yang terjadi. Amin, betul. Lalu dia membuat kesaksian bohong, ketemu Muhammad lah, ketemu inilah, itulah. Hai, saya yang pernah ketemu yang namanya Nabi Muhammad dalam mimpi, saya yang pernah ketemu dengan namanya Tuhan Yesus dalam mimpi, belum tentu saya mau bersaksi di depan umum. Karena saya akademisi, saya mahasiswa. Apalagi sekarang mahasiswa semester akhir. Saya lagi menyusun skripsi. Saya lah mahasiswa yang dipersulit skripsinya sampai hari ini karena diindikasi bahwa saya murtad, meskipun mereka belum punya bukti bahwa saya murtad. Hanya karena saya cari tulisan saya yang muncul di jurnal kampus yang mengkritisi Al-Quran dan hadis, beasiswaku diputus dan saya dicurigai murtad. Padahal memang saya murtad sih sebenarnya. Waktu saya ateis, saya sudah pernah berdialog kepada beberapa pakar seperti profesor guru-guru saya, dan saya juga berdialog kepada teman-teman baik di media sosial maupun tidak. Tapi apa yang terjadi ketika saya mendiskusikan tentang takhrij hadis, saya dituduh pertama, saya dituduh liberal. Padahal saya ateis. Saya nggak ngerti apa itu Islam liberal. Yang kedua, yang paling sering ini, saya dituduh Ahmadiyah atau Syiah. Sedangkan saya nggak tahu apa itu Syiah, tapi orang-orang menyebut saya Syiah. Padahal waktu itu saya ateis. Sampai hari ini ketika saya berbicara masih ada aja yang komen, oh itu Syiah itu. Saya nggak tahu apa itu Syiah. Syiah nabinya Muhammad, dan tiap hari saya mencaci secara ilmiah sosok yang disebut nabi tersebut. Ilmiah ya, ingat. Ilmiah, garis bawahi. Jangan sampai saya kena delik lagi. Dan saya katakan sama teman-teman, mulai dari mimbar channel yang diberkati Tuhan ini, dari mimbar TikTok yang diberkahi oleh Tuhan ini, saya katakan kepada teman-teman semua, saya siap untuk kembali menjadi mu'alaf. Saya siap. Dengan catatan satu, kalahkan saya dalam perdebatan. Kalahkan saya dalam perdebatan. Benar. Amin. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Terakhir saya mau sampaikan, silakan nanti kalau ada yang mau bertanya. Terakhir saya mau sampaikan bahwa apa yang saya lakukan selama ini itu hanyalah bentuk edukasi. Saya bukan mencaci. Amin. Ya, saya bukan mencaci, tapi saya hanya berbicara terkait masalah apa yang saya dapatkan di dalam penelitian saya. Ketika saya menginjili, tentunya saya menginjili bukan asal menginjili, tapi saya menginjili dengan cinta, bukan dengan kebencian. Sebagaimana yang dijelaskan di dalam 1 Korintus 16 ayat 14, lakukanlah segalanya dengan cinta. Amin. Seperti itu teman-teman. Di dalam 1 Korintus 13 ayat 8, kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan tetap lenyap. Haleluya, amin. Amin. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi ini kesaksian singkat saya, dan saya minta maaf ketika ada teman-teman yang berharap bahwa saya memberikan kesaksian bermimpi dengan Bunda Maria atau Tuhan Yesus. Maaf, mimpi-mimpi seperti itu tidak akan saya ceritakan di depan umum, karena tidak ada satupun alat untuk memvalidasi secara ilmiah dan secara akademis. Terima kasih. Shalom. Shalom alaikum. Yesus Tuhan. Amin. Ya, teman-teman, ini kesaksian yang sangat luar biasa, dan kesaksian ini nanti kita akan mendengar selanjutnya. Dan teman-teman, Pak Bom open saja ya. Ini rahasia. Cuma Pak Bom dengan Bunda Hana yang tahu bisa menghubungi beliau. Ya, tidak ada orang lain. Dan Pak Bom orangnya, Bunda Hana juga saksikan. Pak Bom orangnya open ya. Mari kita semua anak-anak Tuhan yang punya kelebihan, tolong bantu, karena beliau ini kan dia kan masih kos dan dia masih sembunyi. Dia membutuhkan pelayanan kasih ya. Jadi boleh melalui hubungi Pak Bom. Punya Pak Bom ada nomor telepon. Nanti Pak Bom kasih tunjuk bukti ya. Karena begitu, dan kiamat. Dan Pak Kiai Murtad ini selalu Pak Bom tunjukkan bahwa orang ini berikan begini. Saya orangnya gitu, saya nggak mau bohong-bohong ya. Jadi apa yang kalian berikan, itu pula juga
anak Tuhan Daniel menerimanya. Silakan anak Tuhan yang mau bantu boleh untuk melakukan pelayanan. Biar kita perlu kasih sekolah dia, ya, kasih sekolah dia karena dia punya cita-cita dengan berangkat luar negeri. Kalau ada yang bisa kasih sekolah lebih bagus, ya. Yang penting jangan sampai segala sesuatu itu kelihatan. Betul nggak, Babe? Betul. Haleluya. Amin. Nah, kalau mau kasih sekolah boleh, ya, karena dia ini kan sudah beasiswanya sudah di ini. Jadi biarlah dia. Nah, karena Matius 10 ayat 16 katanya, firman Tuhan katakan dalam Matius 10 ayat 16 dikatakan istilahnya cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Jadi biarkanlah Daniel ini memakai apa yang Tuhan Yesus perintahkan, dia cerdik, ya. Yang penting kita bantu dalam doa. Semua rencana pasti rencana terbaik. Amin. Seluruh mengatakan amin. Ya. Ya, silakan Bunda Hana yang mau bertanya. Habis itu Pak Lidara sampai gua dan kita buka tanya jawab, ya. Oke, silakan. Kalau saya tidak ada pertanyaan lagi Pak Bom, yang ada hanyalah nasihat sebagai orang tua rohani, ya, sebagai orang tua rohani, dan saya sudah anggap karena Daniel ini masih sangat muda sekali Pak. Dia masih sangat muda sekali. Oh, dia cakep sekali. Dia cakep sekali loh ini kalau ada ciwir-ciwir kan ya. Oh, nanti katanya dia bilang begini sama Bunda Hana. Bun, jangan jodoh-jodohkan saya ya. Iya, penuh lah DM-ku. Ya. Jadi sebagai seorang ibu rohani bagi Daniel, dan saya bersyukur kepada Tuhan dipertemukan sama Daniel yang Tuhan pakai luar biasa. Nasihat saya hanyalah satu, dimanapun kamu berada jangan pernah tinggalkan seruan hatimu hanya untuk Tuhan dan berikanlah hidupmu untuk Tuhan, Daniel, ya. Tuhan mau pakai kamu luar biasa dan dengan lebih dahsyat lagi, ya. Masa depan Daniel, masa depan yang cerah yang Tuhan sediakan, dan masa depan yang panjang itu biarlah nama Tuhan yang dipermuliakan di dalam kehidupan Daniel. Amin. Amin. Terima kasih nasihatnya, Bunda. Iya. Ya. Jadi teman-teman, silakan yang mau dukung Kiai Murtad, silakan hubungi Pak Bom di channelnya Pak Bom, Solata BM2 Apologet. Di situ ada nomor telepon sementara lagi berjalan, ya. Silakan dukung Pak Bom Solata BM2 Apologet. Nanti hasil dari kalian punya berikan berkat, Pak Bom akan screenshot yang mana Pak Bom berikan kepada anak Daniel. Pak Bom orangnya open, oke? Dan itu sudah terbukti ya Pak Kiai Murtad, ya. Pak Bom orangnya begitu kan, betul? Iya, Pak Bom. Baik, ini anakku yang terkasih. Pak Bom tidak mau karena identitas beliau ini harus tersembunyi. Pak Bom juga sudah berjanji apapun yang terjadi, Pak Bom mau tembak mati juga Pak Bom tidak akan kasih tahu, ya. Karena ini dia ini adalah kado terbaik, doanya Pak Bom juga, doanya Bunda Hana dan doa kami semua. Karena selama ini yang bikin rusak di dunia apologet ini kan salah satu manusia dari Sulsel, ya, si Sumsum. Nah, inilah Tuhan kirim si Sumsum, datanglah seorang dari Jeneponto. Ya, agak. Iya, mantap. Silakan, ada yang mau bertanya? Silakan. Yang lain boleh, ya, boleh naik. Silakan. Silakan teman-teman mau ambil nomor teleponnya Pak Bom, boleh, ya. Silakan. Baik. Ya, silakan Babe. Ya, saya mau bertanya sekaligus saya mau memberikan menunjukkan bukunya. Saya punya buku Quratul Uyun. Nah, yang mau saya tanya itu karena tadi sempat Pak Kiai Murtad mengatakan kok nggak boleh dibaca. Yang mana kira-kira? Terus ada Fathul Bari, ya, yang tadi juga disebutkan dan tadi malam juga kita diskusi tentang Quratul Uyun. Saya mau belajar banyak dari Pak Kiai ini. Tapi karena ini nggak bisa buka kamera, saya harus pindah dulu ke akun yang satu, ya, Bunda Hana, ya. Iya, baik. Karena ini Siap. belum bisa buka kamera. Jadi Siap, saya keluar dulu, nanti saya masuk lagi. Siap. Ya gitu ya Pak Kiai Murtad. Ya. Baik. Tapi begini Pak, sebentar. Saya mau jelaskan dulu sebelum Bapak keluar bahwa kitab Quratul Uyun itu sebenarnya kebanyakan isinya itu konsensus atau ijma para ulama. Jadi dia bisa dibilang dia adalah sumber sekunder bukan primer. Kalau Puji nama Tuhan, sahabat yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersama-sama telah mendengarkan serta diberkati dari kesaksian seorang kiai yang sangat luar biasa, dan kita juga telah mendengarkan bagaimana proses perjalanan hidup yang dijalani oleh seorang kiai tersebut sampai pada akhirnya dia mengambil keputusan untuk menjadi seorang yang percaya kepada Yesus Kristus. Dan pastinya ini bukan suatu perjalanan yang begitu mudah, akan tetapi banyak tantangan yang dia alami, banyak setiap pertanyaan-pertanyaan yang muncul dalam hati dan pikirannya, sehingga dia boleh menemukan hal itu di dalam Yesus Kristus. Dan kalau kita mendengarkan dari kesaksian yang disampaikan dan diceritakan oleh seorang kiai tersebut, pastinya semuanya itu karena pekerjaan Roh Kudus, pekerjaan Allah itu sendiri yang membuat seorang kiai ini pada akhirnya menemukan jalan yang benar, jalan yang lurus, jalan yang membawa dan menuju kepada keselamatan, hidup yang kekal, hidup bersama dengan Bapa di surga. Sebab dalam Injil Yohanes mengatakan, "Akulah jalan kebenaran dan hidup.
tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekali lagi firman Tuhan ini memberkati kita pastinya. Karena apa? Karena ini merupakan perkataan Yesus sendiri. Karena dia yang dari surga turun ke dunia dan naik lagi ke surga, pastinya dia yang mengetahui bagaimana jalan menuju kepada keselamatan atau hidup yang kekal, hidup bersama dengan Bapa di surga. Dan perkataan Yesus ini merupakan suatu perkataan yang tidak perlu diragukan lagi bahwa memang benar hanya Yesuslah jalan yang benar, jalan yang membawa kepada kehidupan yang kekal. Sebab ketika ada seorang juga yang pada akhirnya percaya kepada Yesus Kristus, itu bukan karena pekerjaan manusia atau karena satu dan lain hal sehingga membuat orang itu percaya, akan tetapi semua itu karena pengalaman pribadi mereka dengan Yesus Kristus, dan Allah sendirilah yang telah menarik mereka untuk datang kepada Yesus Kristus sehingga mereka boleh memperoleh keselamatan hidup yang kekal itu di dalam Yesus Kristus itu sendiri. Dan puji Tuhan, kesaksian ini sungguh sangat memberkati, apalagi ketika saya juga mendengarkan dari pengalaman hidupnya ketika dia membaca surah dalam kitab suci yang lama. Kitab itulah atau ayat itulah yang dia baca itu yang membuat pada akhirnya dia sendiri menyadari dan dia sendiri pada akhirnya memilih untuk percaya kepada Yesus Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupannya. Oke teman-teman, kiranya kita berdoa untuk ke seorang kiai tersebut supaya dia boleh terus bertumbuh dalam iman, pengharapan dan kasihnya kepada Yesus Kristus, dan juga kiranya dimanapun dia berada dia boleh terus menjadi berkat dan terus bersaksi tentang karya keselamatan yang telah dianugerahkan Yesus kepadanya kepada banyak orang, supaya banyak orang juga di luar sana yang boleh mengalami anugerah Tuhan, keselamatan di dalam Yesus Kristus ketika mereka mengaku percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dan kita berdoa juga untuk setiap para pendengar yang mendengarkan kesaksian ini supaya mereka semua boleh diberkati Tuhan dan mereka boleh menjadi seorang pengikut yang setia, pelaku-pelaku firman yang hidup, dan menjadi terang garam berkat dimanapun mereka berada. Oke, sekian video saya di hari ini. Sampai berjumpa di video saya yang selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.